Dan ternyata kotak uji yang ada di barat dari pagar itu juga masih kita temukan struktur andesit dan masih berorientasi ke barat lagi. Nah, sehingga kita hanya menduga-duga di awal ini, apakah memang ada semacam struktur lantai atau pondasi khusus disiapkan untuk menuju sebelum anak tangga atau pintu masuk itu. Nah, ini yang masih kita dalami dulu. Kita buka dulu di bagian baratnya, terutama untuk melanjutkan kotak uji yang ada di sisi barat itu. Sembari kita juga dalam minggu kelima ini akan menambah lagi. Kita ingat bahwa pola yang membentuk pola anak tangga atau pintu masuk ini kan dua. Jadi di sisi barat itu kan membentuk dua, yaitu ada di sisi utara dan selatan. Yang sudah kita buka ini kan sisi selatan. Nah, besok akan kita tambah di sisi utara. Apakah juga membentuk pola yang sama, sehingga nanti secara keseluruhan paling tidak persis di depan dari struktur yang membentuk pola anak tangga ini, yang arahnya adalah ke barat, akan kita coba kejar dengan sisa waktu yang masih ada, kurang lebih sekitar 4 hari lagi. Jadi tanggal 10 nanti terakhir ekskavasi kita. Nah, dari situ mungkin nanti baru kita bisa menginterpretasi apa sih, mengarah kemana sih kira-kira struktur andesit yang ada di sisi barat ini. Jadi lanjutan dari pola anak tangga yang kita sudah duga kemarin pintu masuknya, ternyata sekarang di bawahnya sekitar 5 susunan batu andesit, ternyata di bawahnya masih ada lagi susunan andesit yang mengarah ke barat. Ini hasil dari minggu keempat, kita sudah mulai menampakkan seluruh dimensi dari struktur andesitnya. Itu kurang lebih membentuk ukuran 14 kali 14 dengan pola pintu masuk atau tangga naiknya itu berada di barat. Ternyata masih ada lagi pola struktur yang mengarah ke barat, dan kita akan kejar terus di minggu kelima. Untuk identifikasi pintu masuk ya. Kira-kira dua itu sisi mana aja? Nah, pintu masuk ini berada di barat. Nah, diperkirakan memang mungkin di sisi utara. Nanti
Tapi kita juga tidak menjustifikasi apakah dia memang diperuntukkan naik ada di sisi utara, turunnya di sisi selatan. Tapi paling tidak dari pola struktur itu menunjukkan bahwa ada dua pintu masuk, yaitu di sisi utara dan sisi selatan. Khusus di sektor tengah Bang. Ya, Mungkin yang diperdalam lagi Oke. apa itu? Oke. Jadi yang di tengah kita coba lanjutkan karena minggu ketiga kita coba menggali posisi di tengah-tengah dari Batur Yoni. Kita sampai kedalaman hampir 3 meter itu masih menemukan tanah dengan kondisi uruk. Nah, kita coba lanjutkan perdalam lagi, kita perdalam lagi sampai kita nanti memang menemukan tanah yang sifatnya sudah benar-benar solid atau padas. Artinya bahwa itu adalah lapisan yang memang tidak diganggu. Karena dugaan kuat kita, lapisan tanah yang ada persis di bawah Yoni, yang saat ini sudah digeser Yoninya, itu sudah pernah dilakukan penggalian oleh orang-orang dulu. Jadi dia menggali bukan untuk alasan ekskavasi, tapi lebih pada upaya untuk menemukan sesuatu, untuk mengambil sesuatu atau sekedar untuk ingin tahu. Tapi dilihat dari struktur tanahnya itu sudah adukan semua sampai di hampir 3 meter dari permukaan itu teraduk semua. Nah, ini kita kejar terus sampai nanti kita menemukan padas ya atau lapisan tanah yang memang sudah solid. Nah, kita nanti akan mendapat informasi apa nih? Paling tidak strukturnya seperti apa? Struktur penyusun dari Batur Yoni itu sampai ke bawah seperti apa? Terus sumurannya kira-kira seperti apa bentuknya? Dan ada anomali, ada beberapa susunan bata, apakah itu berlanjut sampai bawah, kita terus telusuri. Jadi sampai minggu kelima ini kita harapan kita membuka pada bagian tengah atau di tengah-tengah batur dari tempat Yoni itu berada adalah untuk mengetahui struktur penguatan yang ada di tengah itu, terus lapisan tanahnya seperti apa, sampai kedalaman berapa, sehingga nanti justifikasi kita adalah satu, dapat mengembalikan posisi Yoni itu seperti semula, yaitu berada persis di tengah batur dengan menghadap ceratnya itu ke utara. Jadi kira-kira tujuan pembukaan kotak di tengah itu adalah seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Bang Lubis. Loh, kalau itu